Ini keris kamardikan. Bahannya ini bukan meteor, ini nikel. Ini keris kamardikan yang sedikit dipoles atau diproses biar terlihat sepuh. Ini contoh pusaka owahan, material tambalan lubang dengan bahan utama dari kujang. Ini berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam untuk seluruh pecinta Tosan Aji di Nusantara. Masih bersama saya Yopi Hidayat di channel Denmas Pamor. Bu Api doa, kita saling mendoakan sehat, dan yang paling terpenting lagi berkah. Berapapun usia kita, gimana pun kehidupan kita, kalau Allah kasih berkah, insya Allah lancar. Nah, banyak yang DM, banyak juga yang melalui message gitu, Kang coba review dong pusaka baru dengan sepuh, perbedaannya di mana? Nah, hal pertama yang harus kita pahami yaitu ilmu metalurgi, karena menyangkut nanti kita akan bisa membedakan mana seni garap tempak sepuh dengan mana garap yang baru gitu. Nah, atau kita sebut keris kamardikan dan keris sepuh. Keris kamardikan atau keris baru itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, keris baru dengan garap halus. Ada juga keris yang baru disebut di pasaran itu garap koden ya. Garap koden itu atau istilah kata kodian, tujuannya mungkin untuk souvenir. Selama tujuannya untuk souvenir itu tidak jadi permasalahan. Hanya yang menjadi masalah ketika keris baru ditangguh atau dibilang ini keris sepuh. Nah, itu yang menjadi permasalahan. Makanya di sini kita harus memahami bagaimana cara membedakan pusaka baru atau pusaka sepuh. Yang paling simpel belajar, tapi ini berproses juga pembelajaran ini. Anda berusaha memutih satu bilah pusaka. Kalau di bahasa pusaka itu memutih, membersihkan. Nah, nanti akan terlihat mana material dan garap sepuh gitu. Banyak juga yang memakai material dulu dilebur, dijadikanlah pusaka baru. Nah, perbedaannya seperti apa? Saya ada beberapa contoh di sini. Dari mulai kamardikan sampai dengan sepuh, sampai dengan pusaka yang direkondisi itu seperti apa. Nah, saya ada contoh. Ini adalah keris kamardikan atau keris baru dengan garap koden atau kodian. Ini tujuannya untuk souvenir. Jadi orang yang suka untuk hiasan, ini dia. Ini keris kodian. Kita lihat dari sisi garap dari bawah sampai atas, istilahnya tuh luwesnya, simetrisnya. Di sini kita bisa lihat gitu. Ini garapnya itu tidak luas lah, tidak simetris ya. Pertama itu. Yang kedua, dari sisi garap bagian bawah, gandik, gonjo, dan gereneng aja tingkat korosinya bisa di zoom ya. Ini beda. Walaupun saya pegang seperti kasar gitu ya. Ini kasar yang boleh dibilang melalui satu proses gitu. Melalui satu proses. Jadi kasar di sini bukan karena kasar sepuh gitu. Nah, ini contoh garap koden. Ada pusaka yang ini rekondisian. Kita memang harus betul-betul jeli untuk jenis seperti ini. Ini kalau dilihat dari tangguh, ini 100%, ini sepuh. Hanya jika kita teliti lebih seksama, di sini terlihat ada sambungan. Kalau memang ini kan sudah diwarang, sudah nimbul pamor. Nah, di sini tuh terlihat ini sambungan. Nah, di sini sambungan. Nah, yang terpenting lagi, material bawah dengan atas ini berbeda. Nih, boleh di zoom. Ini sambungannya. Keris kamardikan berdapur putut. Pertama kita perhatikan mulanya dari
peksi ya. Ini peksi, kita lihat ini peksi baru dengan nyaris memang belum ada korosi. Nah, kita lihat antara gonjo dengan ganik yang menyerupai putut di sini tidak simetris. Dan kita perhatikan lagi dari garap pututnya sendiri ini relatif sangat tanpa korosi. Sogokannya pun terlihat kaku. Boleh diperhatikan ini sogokannya terlihat kaku dan tidak luwes ya, nampak baru. Nah, kalau kita perhatikan walaupun ini kondisinya belum diwarang, tapi kita bisa tebak alur pamornya menyerupai singkir atau pamor Banyumili. Nah, ini contoh keris bahan sepuh yang didaur ulang dijadikan keris baru. Nah, ini contoh pusaka namanya kujang. Ini contoh dari rekondisian. Kalau kita perhatikan ya, ini pusaka sepuh, materialnya sepuh, garapnya sepuh. Hanya kujang ini sempat mengalami korosi yang sangat parah. Di sini kita lihat dari lubang mata kujang atau disebutnya mata kujang ini seperti mulus tanpa korosi, nyaris sempurna. Nah, makanya saya putih, saya bersihkan. Di sini baru nampak perbedaan bilah utama dengan kita sebut simpelnya tambalan material, tambalan lubang dengan bahan utama dari kujang ini berbeda. Di sini harus memang kita jeli ya dalam memeriksa satu bilah pusaka. Nah, ini contoh pusaka owahan. Tadinya ini ada handle seumpama badik. Namun setelah saya buka, di sini kita lihat ya, ini adalah mulanya itu ujung keris atau keris yang patah dirubah. Ini masih nampak kasar ya. Kasar itu bukan dari bilahnya, tapi lekukannya. Dan ini terlihat amplasan. Nah, ini yang disebut owahan. Terkadang kita ketemukan satu dapur yang dirubah, misalnya dapur lurus dirubah, di sininya dibuatlah seperti putut gitu, tujuannya untuk menaikkan harga. Nah, yang lainnya contoh lagi ini keris kamardikan yang sedikit dipoles atau diproses biar terlihat sepuh. Kalau kita lihat dapur mungkin tujuannya ini membuat tangguh ke arah Pajajaran ya, ganik tinggi. Hanya di sini tetap dari luas dan simetris berbeda, dari sisi tempat pun beda. Makanya harus kita pahami dan bedakan mana tempat sepuh, mana yang tempat baru. Nah, selanjutnya ini masih keris baru. Ini dapur putut kembar atau orang bilang Omyang Jimbe. Empu Omyang itu nama empunya. Namun ini replikaan atau keris baru. Sisi tempatnya pun beda. Dia terlihat kasar ya. Nah, apakah keris-keris sepuh selalu tempatnya halus? Tidak. Setiap era punya ciri khas. Hanya tempat sepuh atau keris yang tua dengan keris yang baru dari sisi tempat, walaupun dibuat keris baru dengan proses supaya terlihat tua, itu akan tetap berbeda. Selanjutnya ini keris kamardikan. Kita lihat ini masih menampakkan wujud aslinya tanpa satu prosesan. Itu ini dari sisi garapnya, bahannya ini
bukan meteor, ini nikel, dan boleh dibilang ini garapnya rapih ya, rapi. Selama kita jujur, ini keris Kamardikan tidak masalah, karena jangan ada pembodohan tentang nilai-nilai peninggalan para leluhur gitu. Yang sepuh katakan sepuh, yang baru katakan baru. Nah, saya ada satu contoh keris dengan dapur sabuk inten. Ini kebetulan sudah saya buatkan katalog museum ya. Ini eranya Mojopahit, era Mojopahit, gandik pendek ya, dengan material ciri khas Mojo gitu, hanya looknya hemet. Hampir kebanyakan identiknya hemet itu ke arah Pajajaran, namun di sini dari sisi material dan ciri di bagian bawah lebih dominan ke arah Mojopahit. Nah, untuk para penghobi pusaka yang memang baru suka dengan pusaka, kita belajar dari proses mutih pusaka agar bisa membedakan material dari pusaka yang kita sukain. Jadi jangan sampai kita keblondrok. Ada juga yang besutan atau sanglingan. Saya bilang itu tidak masalah. Kalau sangling itu kan ada ciri khas satu daerah membersihkan pusaka itu dengan teori sangling. Ada yang menggunakan amplas, ada yang menggunakan pasir laut gitu. Itu tetap melalui satu proses yang tidak sembarangan gitu. Selama di sangling itu tidak jadi masalah, karena ada orang suka dengan wujud pusaka yang sudah diwarang agar terlihat pamornya nampak jelas gitu. Ada juga yang memang suka dengan kondisi pusaka yang natural, putih seperti ini, tanpa diwarang gitu. Itu sah-sah aja, yang mana saja. Intinya lestarikan budaya kita semua, agar anak keturunan kita bisa menyaksikan peninggalan dari sejarah leluhur kita dari setiap era kerajaan. Bicaralah yang jujur, mana peninggalan leluhur kita, mana juga keris yang memang edisinya edisi keris baru gitu, agar tidak ada pembodohan dalam nilai sejarah gitu. Demikian, nanti kita akan buat lagi tentang bagaimana mengenali satu keris atau pusaka yang prosesan, karena hati-hati yang sering saya jumpai keris yang diproses itu biasanya dapur betok, dapur omyang, masih ada dapur-dapur lain. Hanya yang lebih identik di proses ini dua dapur ini. Kenapa? Karena nilai jualnya, jujur aja, nilai jualnya tinggi. Saksikan terus channel Denmas Pamor. Jangan lupa like and subscribe-nya gitu. Karena like and subscribe ini demi kemajuan channel ini gitu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.